Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani dengan NIM 23140021, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat di masa depan, mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Robiatul Munajah, SPD, MPD. Langsung saja, yuk simak videonya. 1. Definisi pendidikan. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu ducat, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengetahuan diri, akhlak, ilmu pengetahuan, dan masih banyak yang lain. 2. Ciri masyarakat di masa depan. Di antaranya, kecenderungan globalisasi. Globalisasi berarti keseluruhan atau secara umum, sehingga bumi ini seakan-akan sebagai satu kesatuan tanpa batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia. Kecenderungan globalisasi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, banyak gagasan dalam menghadapi globalisasi itu yang perlu menekankan berpikir dan berwawasan global, namun harus tetap menyesuaikan dengan keadaan nyata di sekitarnya. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Francis Bacon mengatakan, ilmu adalah kekuasaan, sehingga kita dapat mengatakan bahwa teknologi adalah suatu alat untuk mencapai kekuasaan. Percepatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Terdapat serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan iptek, yaitu penelitian dasar, penelitian teknologi, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat harus memiliki wawasan yang tepat serta mengetahui terminologi beserta maksudnya yang lazim digunakan tanpa harus menjadi pakar iptek tersebut. 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin cepat dan padat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Kecepatan arus komunikasi merangsang pihak-pihak tertentu untuk menciptakan dan menghasilkan sistem dengan alat komunikasi yang lebih canggih lagi, sehingga dapat dikatakan masa datang itu adalah masa era komunikasi. Yusuf Hadi Miarso tahun 1997 mengemukakan bahwa perkembangan dalam era informasi ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut, di antaranya meningkatnya kecepatan penyajian informasi, keragaman pilihan informasi, distribusi informasi semakin luas, meningkatnya kegunaan informasi, biaya perolehan informasi dari jarak jauh semakin menurun, dan lain sebagainya. 3. Kemampuan yang harus dikembangkan peserta didik. 1. Critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving atau pemecahan masalah. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara rasional, sedangkan problem solving adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Dengan kemampuan ini, siswa akan mampu untuk menganalisa sesuatu hal dan memecahkan masalah. 2. Communication atau keterampilan berkomunikasi. Tujuan utama diajarkannya kemampuan berkomunikasi ini supaya siswa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga pesan yang mereka sampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. 3. Creativity atau kreativitas. Kreativitas dapat membuat siswa berpikir out the box. Mereka akan menggunakan ide-ide yang ada di dalam kepalanya. 4. Leadership atau kepemimpinan. Sikap kepemimpinan dalam diri siswa dibangun agar menjadi siswa bertanggung jawab, dapat mengembangkan potensi sebagai seorang pribadi, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di masa depan. 4. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama, perubahan nilai dan sikap. Pembentukan nilai dan sikap yang sesuai dengan nilai luhur yang mendasar kepribadian Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pembiasaan keteladanan dan lain sebagainya. 2. Pengembangan kebudayaan. Pengembangan kebudayaan harus dapat melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, jangan sampai terjadi krisis identitas bangsa Indonesia.
Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga yang menanamkan dasar pendidikan moral sebagai pengalaman pertama masa anak-anak, menentukan kehidupan emosional anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, lingkungan pendidikan sekolah, seorang guru yang menjadi pengganti orang tua di rumah, tentu juga yang memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran etika, keagamaan, membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lingkungan pendidikan masyarakat. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini setelah anak lepas dari asuhan keluarga dan pendidikan sekolah. Dapat kita simpulkan dari semua materi yang tadi saya sampaikan bahwa masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi yang baru tersebut.